Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fathia Naziatur Rahmah, Muhammad Iqbal, dan Winnie Ambarwati. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dasar perbankan syariah. Latar belakang penyusunan makalah tentang materi keuangan Islam, yaitu uang merupakan suatu alat transaksi yang tidak asing bagi kita, bahkan sering kita gunakan dalam keseharian kita, dalam transaksi, dalam jual beli dan lain-lain. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu yang berarti tunai. Dalam pandangan Islam atau secara syariah, uang dibedakan dari konsep konvensional. Jadi ada dua perspektif, yaitu perspektif Islam, yaitu syariah, dan perspektif konvensional. Adapun sejarah uang yang berasal dari zaman dulu ya, bahkan sebelum para nabi, terus zaman kenabian, dan sampai seterusnya hingga saat ini ada sejarahnya. Terus rumusan masalah yang pertama yaitu apa definisi uang dalam perspektif Islam, yang kedua yaitu apa fungsi uang dalam perspektif Islam, yang ketiga bagaimana hakikat uang dari segi syariah, yang keempat yaitu bagaimana sejarah uang dari segi perspektif Islam, yang ke C yaitu tujuan untuk mengetahui definisi uang dalam perspektif Islam, yang kedua untuk mengetahui fungsi uang dalam perspektif Islam, yang ketiga mampu memahami hakikat uang dari segi syariah, yang keempat untuk memberikan wawasan terkait syariah uang dalam perspektif Islam. Pengenalan uang dalam ekonomi Islam secara etimologi ya tadi, yaitu uang berasal dari kata al-naqdu yang berarti tunai. Kata al-naqdu tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, karena pada zaman dahulu orang Arab itu menggunakan media uang yaitu dirham dan dinar, dan tambahan yaitu 10 menurut ilmuwan Acevedo memberikan definisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat untuk dapat digunakan sebagai alat penukaran. Adapun ciri-cirinya uang, itu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terus mudah dibawa kemana-mana, terus mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, dan lain-lain. Terus fungsi uang untuk sebagai perantara tukar menukar, terus untuk sebagai ukuran penentuan harga, terus sebagai media transaksi juga. Terus yang poin D yaitu uang sebagai public goods dan modal sebagai private goods, di mana uang ketika mengalir di kalangan masyarakat atau terjadinya transaksi disebut public goods. Jadi kepemilikan itu dimiliki oleh halayak ramai, dan ketika sudah sampai di satu personal per orang, maka disebut private goods atau stock concept. Berarti kalau uang itu masih beredar disebut pro konsep atau public goods, kepemilikan ramai, dan ketika sudah sampai pada personal atau menjadi modal pada seorang tersebut disebut stock concept. Konsep Islam menyatakan uang merupakan sesuatu yang bersifat pro konsep dan modal merupakan stock konsep. Jadi begitu terkait materi definisi keuangan Islam. Jadi, materi untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya untuk mengenai team value of money. Nah, apa sih team value of money itu? Team value of money dalam Islam tidak dikenal dengan adanya team value of money. Yang dikenal adalah economy value of team. Teori team value of money adalah sebuah kekeliruan besar, karena kekeliruan besar mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan ilmu finansi. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus V T sama dengan VO buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu finansi sebagai teori bunga majemuk. Nah, ada juga economy value of team. Dari penjelasan tersebut, apa sih economy value of team? Economy value of team yaitu bertambahnya waktu karena uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktunya yang memiliki nilai ekonomi. Ekonomi value of team, keadaan seperti inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadilan al-hukmu bi kurmi. Contohnya dalam menghitung nisbah nih, kan ada ya bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah ini, return of capital harus diperhitungkan. Nah, return of capital ini
ini tidak sama dengan return of money, return of capital tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan rate sektorial. Sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Tim mempunyai economic value jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi kapital dan dapat memperoleh return. Urgensi uang. Nah, urgensi uang itu, uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Ya, sejarah uang. Nah, ada juga sejarah uang. Sejarah uang itu masa sebelum kemunculan sistem barter. Nah, kemunculan sistem barter itu Allah menciptakan manusia dan menjadikan makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Masa sistem barter juga manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Nah, ada juga barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jasa dengan barang atau barang dengan jasa. Jadi pertukaran secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Pun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem barter adalah sebagai satu, kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesempatan manual. Nah, 2, perbedaan ukuran barang dan jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi. 3, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Uang pada bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang. Uang pada bangsa Yunani. Nah, ada juga bangsa Yunani membuat uang komoditas. Nah, sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Ada juga uang pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes signatum aesrud. Uang pada masa Persia. Nah, ada juga bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Lydia setelah menyeranggakan mereka pada tahun 546 SM. Cukup sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dasar keuangan Islam yang telah disampaikan oleh redaksi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai subbab sejarah uang. Perlu kita ketahui bahasanya dalam sejarah uang terdapat beberapa fase. Yang pertama itu fase prakenabian hingga fase kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu fase Khulafaur Rasyidin yang seperti kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin ini ada 4 sehingga ada 4 masa. Yang pertama masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu fase Umayyah, yang keempat fase Abbasiyah. Maaf maksudnya Abbasiyah. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit demi sedikit dari satu persatu. Yang pertama itu fase prakenabian hingga fase kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada fase ini, bangsa Arab belum memiliki mata uang mereka tersendiri. Jadi mereka menggunakan 2 mata uang yang mereka peroleh dari bangsa lain. Nah, yang pertama yaitu dinar. Di mana dinar ini terbuat dari emas. Mereka peroleh dinar dari Romawi. Kemudian ada dirham yang terbuat dari perak. Jadi kalau dinar dari emas, dirham dari perak, dirham ini mereka peroleh dari Persia. Nah, tapi ada juga sebagai dari mereka menggunakan mata uang himyar. Perlu diketahui juga bahwasanya pada masa ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menggunakan dinar dan dirham dalam sistem penggunanya dalam bentuk timbangan. Ukurannya timbangan bukan nominalnya, karena pada waktu itu dinar dan dirham memiliki berat dan bentuk yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Pada fase ini, yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak terjadi banyak perubahan karena pada masa ini Abu Bakar memimpin dalam waktu yang singkat. Kemudian beliau mengurus banyak perkara-perkara lain sehingga tidak sempat dalam mengurus mungkin dalam mata uang ini. Nah, apa saja yang diurus waktu itu sehingga Abu Bakar tidak mengatur mata uang? Pada saat itu karena banyak yang murtad, kemudian banyak umat yang tidak membayar zakat. Nah, yang kedua ini pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab tepatnya pada tahun 18 Hijriah dicetak dirham Islam yang merupakan uang perak yang mengandung unsur Islam pertama pada sejarah Islam. Nah, dirham ini dicetak dengan menggunakan aksara Arab.
Jadi ada tulisan Arab di samping-sampingnya. Nah di samping-sampingnya ini ada tulisan tambahan seperti kata Alhamdulillah, terus Muhammadar Rasulullah, terus La ilaha illallah wahdah, dan juga ada nama Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini juga Umar bin Khattab menetapkan standar dirham dan dinar, di mana 7 dinar sama dengan 10 dirham. Kemudian yang ketiga itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini uang dinar dan dirham dicetak dengan bentuk yang lebih rapi dan lebih baik gitu. Pada masa ini juga uang dinar ditulis sama dengan seperti fase sebelumnya, ditulis nama-nama Islam, ditulis unsur-unsur Islam seperti Allahu Akbar dan yang lainnya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu pada masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkaran salah satu kalimat Bismillahirrabbi dan Rabbiyallah dengan jenis tulisan Kufi. Ketiga itu pada fase dinasti Umayyah. Pada fase ini percetakan uang sebenarnya hampir mirip dengan sebelumnya, yaitu model Sasani dengan menambahkan beberapa kata-kata tauhid. Kemudian namun pada tahun 76 Hijriah, Abdullah bin Zubair membuat mata uang baru yang disebut dinar dan dirham yang menjadi standar uang Islam selama berabad. Dan selain itu, pada masa dinasti Umayyah terjadi juga pemberantasan pemalsuan dan pengetatan terus menerus untuk menjaga kualitas uang pada masa Yazid bin Abdul Malik serta pada masa Hisham dan Abdul Malik terjadi pemberantasan pemalsuan dan pencacatan yang ketat terhadap uang dinar pada masa Umayyah. Nah, pada masa Umayyah juga, pada masa ini juga terkenal halus, akurat dan murni. Kemudian yang terakhir itu pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah percetakan dinar masih melanjutkan secara dinasti Umayyah pada masa itu. Nah, namun pada masa ini uang kertas semakin berkembang dan digunakan secara luas pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa itu uang kertas mulai dicetak dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang lebih menarik. Selain itu, pada masa Abbasiyah juga diperkenalkan uang logam baru yang ia sebut sebagai fals. Pada masa setelah Abbasiyah terjadi perkembangan uang yang pesat, dan pada masa Kesultanan Utsmaniyah Turki, uang kertas dan uang logam dicetak dengan teknologi yang lebih modern dan canggih. Selain itu, pada masa modern, uang elektronik semakin berkembang dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Sekian materi mengenai dasar uang Islam yang kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan perbaikan dari materi yang kami sampaikan, bisa sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.